Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas Indralaya hari ini akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran inovatif Discovery Learning. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Melanie Fitri sebagai moderator, Anisha Zalfa Salsabila, Irene Juleza Putri, Sylvia Anissa, Uci Rahmawati, Winda Sanosa, Fatma Putria, Rantika Natalia Putri Batubara, dan Cindy Azhara. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian strategi pembelajaran inovatif akan dipaparkan oleh saya sendiri, Melanie Fitri, pada slide selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Melanie Fitri akan memaparkan mengenai pengertian strategi pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki peserta didik. Dikemas oleh pembelajar atas dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah-langkah belajar, sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Strategi pembelajaran ini lebih bersifat student center, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Atas dasar ini, strategi pembelajaran inovatif dapat dilakukan sebagai strategi pembelajaran yang langsung difokuskan pada pemecahan masalah baru dengan cara baru pula. Dengan demikian, proses pembelajaran inovatif diharapkan mampu memberi sumbangan terhadap usaha peningkatan prestasi belajar peserta didik. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Sylvia Anissa. Terima kasih. Baiklah, saya Sylvia Anissa akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran inovatif secara garis besar. Yang pertama yaitu, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Kelima, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Baiklah, saya Fatma Putria akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai strategi pembelajaran inovatif Discovery Learning. Discovery Learning merupakan salah satu model instruksional kognitif dari Jerome Bruner yang sangat berpengaruh. Menurut Bruner, Discovery Learning sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya akan menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Adapun pendapat dari beberapa ahli tentang model Discovery Learning sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Husnan, yaitu 1. Menurut Wilcox, yang kedua menurut Jerome Bruner, yang ketiga menurut Bell. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri strategi pembelajaran inovatif Discovery Learning. Nah, model Discovery Learning ini memiliki ciri tersendiri hingga dapat ditemukan perbedaan dengan model pembelajaran lainnya.
Ciri utama belajar dengan discovery learning ini ada 3. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Nah, yang ketiga, menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Berikutnya, ciri menurut pandangan konstruktivisme. Yang ada 3 juga. Yang pertama, menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Nah, yang kedua, memandang peserta didik sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, saya Rantika Putri Natala Batubara. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan strategi pembelajaran inovatif Discovery Learning. Tujuan model pembelajaran Discovery Learning adalah menciptakan peserta didik yang aktif dan mandiri dalam menemukan solusi dari masalah pada kegiatan pembelajaran, serta melatih kemampuan berpikir peserta didik dan keterampilan kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara objektif. Adapun tujuan model pembelajaran Discovery menurut Azhar adalah A. Kemampuan berpikir agar lebih tanggap, cermat, dan melatih daya nalar. Yang kedua, membina dan mengembangkan sikap ingin lebih tahu. Ketiga, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap keterampilan murid dalam memutuskan sesuatu secara tepat dan objektif. Baiklah, di sini saya Cindy Zahara akan menjelaskan terkait keunggulan atau kelebihan strategi pembelajaran inovatif Discovery Learning. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap mode pembelajaran itu memiliki keunggulan atau kelebihannya masing-masing. Untuk keunggulan Discovery Learning ini yang pertama yaitu membantu partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang ketiga yaitu menguatkan perkembangan beberapa keterampilan belajar sepanjang hayat dari peserta didik. Yang keempat yaitu menjadikan pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Yang kelima, menjadikan peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi karena telah memberi mereka kesempatan untuk melakukan eksperimen serta menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Yang keenam yaitu membentuk pengetahuan didasari pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga mereka dapat memiliki pemahaman lebih dalam. Yang ketujuh, menjadikan peserta didik bertanggung jawab terhadap kesalahan serta hasil-hasil yang mereka buat selama proses belajar. Yang ke-8 yaitu meluaskan keterampilan kreatif serta pemecahan masalah. Yang ke-9 mendapatkan hal-hal baru yang menarik dan belum terbayang sebelumnya. Setelah pengumpulan informasi serta proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Winda Sanosa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kekurangan strategi pembelajaran inovatif Discovery Learning. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pemikiran untuk belajar. Bagi peserta didik yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah peserta didik yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalahnya. Ketiga, tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh peserta didik karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Keempat, peserta didik
Yang kurang pandai memiliki kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkannya, serta guru seringkali gagal mendeteksi peserta didik macam ini. Itu saja, terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Anissa Zalfa Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prosedur strategi pembelajaran inovatif di Scholarly Learning untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, seperti yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, bahwa Discovery Learning ini merupakan suatu model untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri dan menyelidiki sendiri. Nah, sehingga hasil yang diperoleh akan bertahan lama dalam ingatan peserta didik tersebut. Model pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik memiliki skenario pembelajaran untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Dalam memecahkan masalah mereka, peserta didik menggunakan pengalaman mereka terdahulu untuk memecahkan masalah. Maka dari itu, dalam metode pembelajaran Discovery Learning ini terdapat beberapa tahapan untuk mengemukakan langkah-langkah model pembelajarannya. Tahapan pertama adalah langkah persiapan, yang kemudian di dalamnya juga terdapat beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang mana pada awal kegiatan pembelajaran, guru diharuskan dan diwajibkan terlebih dahulu untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang diajarkannya, sehingga secara tidak langsung akan memotivasi peserta didik karena mereka telah mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Lalu yang kedua, memulai identifikasi terhadap karakteristik peserta didik. Identifikasi terhadap karakter ini merupakan kegiatan seorang guru menganalisis kemampuan awal peserta didik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Identifikasi dilakukan mulai dari minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan bentuk atau bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kegiatan belajar mengajar, sehingga harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Lalu yang keempat, memastikan topik-topik yang wajib dipelajari peserta didik secara induktif. Pembelajaran induktif sendiri adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Lalu yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar. Guru diharuskan untuk mengembangkan bahan belajar. Bahan belajar yang dapat dikembangkan berupa contoh-contoh, tugas, ilustrasi, dan lain sebagainya untuk dipelajari oleh peserta didik. Keenam, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses ini merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan peserta didik, pola interaksi guru, peserta didik, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar peserta didik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Lalu yang ketujuh yaitu mengatur topik pembelajaran. Topik-topik pembelajaran diatur mulai dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari tahap enaktik, ikonik sampai kepada tahap simbolik. Enaktik sendiri adalah melakukan tindakan atau dengan kata lain belajar sambil melakukan atau learning by doing. Ikonik adalah didasarkan atas pikiran internal. Pengetahuan disajikan melalui gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, sedangkan simbolik adalah dengan menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Maaf apabila saya ada salah kata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Irina Juleza Putri akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah pelaksanaan terhadap model Discovery Learning. Yang pertama itu stimulation atau stimulasi.
Nah, pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang dapat menimbulkan kebingungan. Nah, memberikan stimulasi itu dapat menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong adanya eksplorasi, sehingga guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus agar tujuan mengaktifkan peserta didik untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Yang kedua itu problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan untuk peserta didik dalam mengidentifikasikan sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan terhadap bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga itu data collection atau pengumpulan data. Lalu pada tahap ini itu berfungsi dalam menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah ditemukan, sehingga peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan seperti lalu membaca, mengamati objek, wawancara terhadap narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan lain sebagainya. Peserta didik dapat belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga secara tidak langsung peserta didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat itu data processing atau pengolahan data. Pengolahan data atau data processing ini adalah kegiatan mengolah data serta informasi yang didapatkan oleh peserta didik, baik itu melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ditafsirkan. Nah, dan dalam tahap ini itu berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dengan demikian, peserta didik akan mendapatkan pemahaman baru dan dari alternatif jawaban yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima itu verification atau pembuktian. Nah, pada tahap ini peserta didik dihadapkan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap pembuktian benar atau tidaknya hipotesis yang dipastikan dengan temuan alternatif serta dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Yang terakhir itu generalization atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini merupakan proses dalam menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum serta berlaku terhadap semua kejadian atau masalah yang sama dengan melihat hasil verifikasi. Baiklah, berdasarkan pemaparan rekan-rekan kelompok saya, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki peserta didik. Model pembelajaran discovery learning ini merupakan suatu model untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan peserta didik. Dengan model discovery learning, peserta didik juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Nah, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku moderator bersama rekan-rekan saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.